Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan juga kenapa kita harus membantu mereka? Pertama, karena Islam, mereka Muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang Muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka, maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana, dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kanaan. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka Muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun, lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijri yang menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu, dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid, Nabi SAW di Madinah, lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdal ya, sholat di masjid ini atau sholat di Masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan Masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain, karena Masjid Nabawi 1000. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka, dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis, seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai itu pun tanah kita milikin di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar. Mestinya tahu kalau di sana itu mempertahankan tanah seperti tali sendal saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini satu hal yang luar biasa.